selalu berbicara soal Roh Kudus. Kalau kering berarti tidak ada Roh Allah. Kalau sangat kering sama sekali tidak ada Roh Allah. Dan justru saudara dan saya akan dibawa ke lembah ketidakmungkinan. Saudara dan saya akan dibawa ke padang kegersangan. Saudara dan saya akan dibawa yaitu ke padang kesukaran. Karena disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Saudara, buat apa mujizat kalau tidak ada kesukaran? Di mana kuasa Tuhan bisa dinyatakan kalau tidak ada kesesakan, saudaraku? Harus melalui lembah. Dan nyata sekali, kita sebagai orang percaya, bukan saudara pura-pura tidak ada masalah. Kita tahu ada masalah, tapi kita kenal Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kesukaran orang benar, apa saudaraku? Kesukaran orang benar, banyak. Tetapi Allah melepaskan mereka dari semuanya itu. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Yes! Seringkali kita berdoa, Tuhan tuntunlah hamba ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tetapi dalam Mazmur 23 dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menguatkan aku. Melalui apa? Lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian. Baru setelah itu ada meja hidangan tersedia bagiku. Amin. Meja hidangan, pesta, kemenangan disediakan. Nah saudara di sini, bagaimana Tuhan memanggil kita? Kita dipanggil anak manusia, Bani Adam. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Amin. Dan Tuhan memilih untuk bekerja sama bersama manusia. Kisah para rasul, mestinya judulnya bukan kisah para rasul, tapi kisah Roh Kudus melalui para rasul. Bahkan melalui orang yang percaya. Satu-satunya kitab yang tidak ada tamat. Tidak ada di situ diucapkan berkat, sebab kisah Rasul itu berjalan terus sampai 2009. Sampai 2010, sampai Tuhan Yesus datang. Sampai semua firman Tuhan digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Setiap janjinya akan digenapi. Dan tiba-tiba bisa terjadi dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Daud sedang menggembalakan domba. Saudaraku, dia memuji Tuhan. Dia tidak diperhitungkan oleh orang tuanya dan kakak-kakaknya. Dia tahu ada Nabi Samuel datang. Dan saudaraku, dia tidak kecil hati. Dia tidak gondok. Sebab saudaraku, Tuhan tidak berkati orang yang suka gondok, saudaraku. Amin. Dan dia bersuka cita. Mendadak ada pesuruh datang. Mas Daud, Mas David, datang dong. Itu mereka tidak akan makan sebelum Anda pulang ke rumah. Ada apa Anda tahu? Dia saudaraku siang itu masih sebagai anak gembala. Begitu di rumah diurapi jadi apa? Jadi raja. Datangnya apa? Ujuk-ujuk saudara. Yusuf ada di dalam penjara. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia masih narapidana. Mendadak saudaraku dia dikeluarkan. Jadi apa? Jadi Perdana Menteri. Saya memberitahu Roh Kudus kerjanya ujuk-ujuk. Orang yang paling lemah di tempat ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saya ceritakan tentang Reinhard Bonnke. Ketika dia berusia 10 tahun dia dipenuhi Roh Kudus. Dia datang pada papanya. Papanya itu gembala, seorang pastor, seorang gembala di Jerman. Jerman Barat saudara. Dan dia berkata, Papa, Roh Kudus panggil saya untuk melayani Tuhan. Papanya orang Jerman berkata begini. Tetapi yang jadi gembala nanti menggantikan papa, kokomu yang paling gede. Ditolak saudaraku, tidak diperhitungkan. Sekia, anak kecil. Dan Reinhard berkata, saya bersyukur bahwa papa saya menolak saya jadi gembala di gerejanya. Sebab gerejanya itu gereja paling kecil di Jerman. Justru karena ditolak, dipakai Tuhan memenangkan 50 juta jiwa saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Tepuk tangan yang meriah dong. Saudara memang anak manusia, anak debu. Tetapi Tuhan bisa memakai secara luar biasa. Saudara beritahu bahwa kuasa ada di mulut kita. You are not what you eat, you are what you say. Anda adalah sebagaimana Anda ucapkan. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana bergerak di dalam, yaitu saudara,
di dalam mujizat. Yang pertama, perintah pertama, jangan membatasi Tuhan. Take your limit off of God. Saudara melepaskan limit itu dari pikiran saudara. Amin. Kutu loncat atau kutunya anjing bisa lompat tinggi sekali. Khususnya kutu loncat. Bisa lompat puluhan bahkan ratusan kali lebih daripada tinggi badannya. Kutu kan kecil. Dia bisa pencitat. Yes. Tetapi apabila dia dimasukkan kotak korek api. Cukup lama. Dan sebentar dia loncat kebentur. Loncat kebentur. Loncat kebentur. Loncat kebentur. Loncat kebentur. Loncat mentok. Loncat cuma sampai di sana. Ketika dia dikeluarkan dari kotak korek api itu. Dia tidak lagi bisa loncat. Ya saudaraku tinggi. Dia bisa cuma loncat setinggi. Tingginya kotak korek api. Ada banyak saudara. Saudara ketika datang pada Tuhan kau punya harapan yang besar. Tapi engkau ngalami kebentur, engkau ngalami mentok. Engkau dikata-katain orang kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa dan mungkin. Dan engkau percaya karena itu engkau tidak ngalami apa-apa. Karena itu Tuhan tanya hari ini. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Fakta, sangat kering. Mungkin suamimu seperti tulang kering. Orang tuamu seperti tulang kering. Mungkin kau ada di padang pasir, di padang belantara yang gersang. Tidak ada berkat, kelihatannya tidak ada jamahan Tuhan. Tidak ada kuasa Roh Kudus. Engkau ditanya hari ini, jangan jadi seperti kutu loncat saudaraku. Engkau harus berkata seperti Yeskiel. Engkau adalah Tuhan Allah. Engkau adalah penguasa. Engkau berdaulat. Engkau bisa. Engkau mampu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya masih ingat ketika saya mulai datang pada Tuhan, saya bertobat. Tetangga saya di depan rumah. Dan ketika saya datang saya bilang, namanya Ben, saya bertobat. Dia sinis pada saya. Model kayak kau niku paling 3 bulan. Model kayak kamu tuh paling saya kasih waktu 3 bulan. 3 bulan nanti kamu kumpul kita lagi. Kamu murtad lagi, kamu rusak lagi. 3 bulan tambah semangat saudara. Saya datang sama dia. Dia berkata, ya wis, ya mungkin kamu berbeda sedikit lah. Top, paling top, 9 bulan. 9 bulan nanti kamu rusak, kamu murtad lagi. Saya juga begitu kok. Saya dulu juga semangat ikut KKR, semangat. Sekarang ya ngene-ngene aja, katanya saudaraku. Setelah itu saya lama tidak ketemu dia saudara. Ya. Untung saya tidak percaya perkataannya. Kalau saya percaya 9 bulan, saya murtad. Saudaraku, sebab saya tidak mengandalkan kemampuan saya. Kalau kemampuan saya, setengah hari pun saya tidak bisa jadi orang Kristen. 1 menit pun tidak bisa. Sebab melakukan firman Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Saya ingat saya ketemu dia di Sydney, dia pindah ke Sydney. Dia ada di tengah-tengah jemaat dan dia lihat saya sambil gini. Medan. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Saya datang sama dia. Halo, sudah 25 tahun saya bilang begitu. Sekarang 30 tahun saya mengikut Tuhan. Sudah 25 tahun. Dia geleng-geleng, ya ini Tuhan. Ini Tuhan. Saya mau beritahu saudara, ketika video tadi ditunjukkan pada salah seorang konglomerat paling top di Indonesia. Bukan orang Kristen. Dia terima Yesus. Sebab dia bilang, hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Dia berkata, Yesus itu sungguh Tuhan. Jadi nomor 1, jangan pernah berkata seperti orang Israel. Tulang kami amat kering. Kami tidak ada harapan. Kami sudah tidak diperhatikan Tuhan. Jangan pernah ngomong seperti itu. Katakan, ya Tuhan Allah, Engkau berdaulat. Katakan, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Engkau bisa melakukan apa saja. Mungkin keadaanmu seperti itu. Bisnismu sedang kering. Keluargamu betul-betul tidak ada kasih, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Allah bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Hanya Dia bisa melakukannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Padang pasir yang panas akan bisa menjadi mata air. Saudara, kalau keadaan biasa-biasa mana kelihatan kuasa Tuhan. Saudara, ketika saya baru mulai melayani Tuhan,
Banyak sekali perkataan sinis ditujukan pada saya. Sebab mereka tahu latar belakang saya. Saya bukan orang yang rohani. Saya juga bukan orang yang baik dalam perkataan orang yang alim begitu saudara. Tetapi semua itu karena anugerah Tuhan. Yang pertama, saudara jangan masuk di dalam kotak korek api itu. Kotak korek api itu buatan iblis. Ya, dia akan pakai orang sekitar Anda. Kamu ini, besai kamu ini. Kamu spesial, kamu sial. Kamu tidak mungkin bisa dipakai. Ya model seperti kamu tidak mungkin lah. Saudara copot itu. Saudara tahu apa hobinya iblis? Saudara tahu hobinya iblis? Hobinya iblis melihara Kristen bonsai. Saya pernah lihat, berapa banyak saudara pernah lihat pohon beringin? Gede kan pohon beringin? Ada pohon beringin cuma segini. Pernah lihat? Sering lihat di mana saudaraku? Bonsai. Dibiarkan hidup, dikasih daun sedikit, dikasih sinar matahari sedikit, dikasih air sedikit, dikasih udara sedikit, ditaruh di pot, dipotong akarnya, tumbuh tapi kecil. Iblis paling seneng kalau lihat Kristen kerdil. Kalau lihat saudara tidak bertumbuh, dia senang saudara. Tetapi hari ini kita mau jebol itu saudaraku. Kita mau jebol segala pembatas-pembatas itu. Lepaskan itu saudara. Katakan Allah bisa memakai saya tanpa batas. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Oh haleluya. Kalau saudara miskin, lalu iblis berkata, model kamu tidak ada harapan. Katakan, iblis, itu Daud itu dari mana? Dari gembala kambing domba. Amin saudaraku. Saya kemarin ketemu seorang ibu. Ibu ini pembantu rumah tangga Warnen. You know Warnen? Warnen itu harian, pulang hari. Berapa sih gajinya pembantu harian saudara? Ya, kemarin dulu datang ke rumah, mungkin mami tidak ketemu. Ibu ini sangat sederhana, tapi dia seorang pendoa. Dan dia tidak membatasi Tuhan. Dia berkata, Tuhan, yang penting anakku, saya boleh pembantu rumah tangga, tapi anak-anakku akan diberkati oleh Tuhan. Kemarin dia datang saudaraku, dia punya 2 anak laki-laki, dua-duanya dokter lulusan Erlangga. Dengar baik-baik, yang satu sedang ngambil spesialis jantung, pembantu rumah tangga. Ketika anaknya masuk Erlangga, dia diminta sekian puluh juta. Dia berkata, tidak ada, ini semua yang saya punya, 500.000. Gaji pembantu rumah tangga. Dia serahkan. Anaknya bukan 1, 2 jadi dokter saudara. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Yang membatasi saudara dan saya sendiri. Ketika berkata tidak ada harapan, tidak mungkin, tidak bisa. Jangan berkata begitu lagi saudaraku. Katakan di dalam Tuhan segala sesuatu bisa. Tidak ada yang mustahil bagi